Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau komentari tentang syair lagu Aisyah ya, putri Rasulullah, yang menurut satu perspektif itu agak kurang pas ya di dalam memuliakan Aisyah, karena tidak disebut penyebutan nama itu dengan Sayyidah atau Sayyidatuna ya. Dan ada lagi yang kemudian ada perspektif yang tidak cocok dengan alat musik. Dan bukan hanya itu ya, umat Islam Indonesia juga ada yang nggak cocok dengan politik praktis karena alasannya politik itu kotor ya. Jadi ini kita harus melihat dari berperspektif yang beda atau melingkar untuk memperkaya perspektif kita ya. Soal alat musik ya, itu Al-Farabi tokoh filsuf ya, dalam bukunya saya pernah baca itu karangan orang Malaysia, disertasi ya. Al-Farabi itu kalau nggak salah mengarang kitab Al-Musiqul Kubra ya, kitab tentang musik, Al-Musiqul Kubra, musik yang besar ya, dalam bahasa Arab tentunya. Itu abad 8 kalau nggak salah, abad 9 tuh karya itu. Saya pernah punya bukunya, lupa saya, karangan orang Malaysia, terbitannya Mizan ya, ahli filsafat kalau nggak salah yang nulis itu. Dulu bacaan saya waktu masih remaja itu. Kemudian yang kedua, di dalam hadis-hadis itu kalau kita baca ada pengucapan langsung an Aisyata, nggak pakai Sayyidatuna atau Sayyidah ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya ya. Jadi dalam lagu Aisyah putri Rasulullah yang ditulis oleh siapa? Aslinya itu orang mana sih yang nulis? Orang Malaysia atau penyanyinya kan Syakir Daula ya, yang trending nomor 1 berhari-hari itu. Saya melihat bahwa Aisyah kemudian ada berlari-lari dengan Rasulullah. Pernah saya baca memang ada satu episode dalam kehidupan Aisyah itu dia lomba lari dengan Rasulullah. Jadi memang ada unsur manusiawinya itu ya. Dan bahwa pipi Aisyah itu merah memang Humairah itu. Dan kita lihat, saya kira kalau harus ada Sayyidah atau Sayyidatuna itu memang satu tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Ada unsur kehati-hatian di dalam kita memuliakan ya Ummul Mukminin yang disebut Aisyah itu. Nah, orang-orang yang mempunyai pemahaman yang halus tentang agama, ulama-ulama yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang agama, tentu jauh lebih warok ya, lebih hati-hati di dalam memanggil Aisyah. Dan kalau kemudian Aisyah hanya disebut Aisyah tanpa Sayyidah atau Sayyidatuna dalam lagu, saya kira itu yang dipentingkan bukan ingin menghina atau merendahkan derajat Ummul Mukminin Aisyah. Saya kira bukan itu ininya ya, posisi intelektual si seniman itu, tapi dia ingin mencapai ya puncak-puncak yang lebih puitis ya dalam pengkalimatan atau dalam pencapaian lebih estetis ya dalam syair-syair lagunya itu, supaya antara syair dan harmoninya itu lebih enak dengar begitu ya. Jadi ini bukanlah karya keagamaan dalam pengertian yang sangat tekstual ya. Lagu Aisyah putri Rasulullah, saya kira tidak sejauh itu bahwa syair-syair yang ada di dalam yang diucapkan atau dinyanyikan oleh Syakir Daula, yang saya juga tidak kenal orangnya, tapi saya sudah lihat syairnya. Menurut saya tidak ada sisi yang sangat kontroversial di situ atau yang melanggar pakem-pakem dalam agama Islam ya. Bahwa penyebutannya langsung Aisyah, bahwa kemudian ada kata romantisme, itu pemahaman romantisnya ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Saya kira bagus itu ya. Jadi si penulis syair itu menurut saya
membaca ini ya, membaca hadis saya kira. Dia membaca biografi Aisyah menurut pemahaman saya, karena dia bisa bahwa Aisyah itu pernah rebahan di pangkuan Rasulullah atau pernah mengikat rambut Rasulullah, kan kita baca hadisnya ya. Itu memang ada, bukan dibuat-buat oleh si pengarang syair itu. Silahkan dibaca lagi mungkin hadis Sahih Muslim atau Sahih Bukhari tentang Aisyah. Aisyah memang orang cerdas karena dialah istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding istri-istrinya yang lain ya, istri-istri Rasulullah yang lain ya. Dan memang itu kader dakwah dari Rasulullah, istrinya sendiri yang terbaik ya. Aisyah itu putri Abu Bakar itu, dan istri Rasulullah yang dinikahi setelah hijrahnya Rasulullah ke Al-Madinah Al-Munawwar ya. Ini sekedar catatan ya. Soal alat musik juga, alat musik itu ya perbedaan ulama tajam ya. Ada gradasi dalam pemahaman terhadap alat musik. Intinya jangan sampai melalaikan. Sebagaimana juga ada pemahaman di kalangan ulama di Indonesia tentang politik praktis. Ada yang mengharamkan, tapi ada yang kalau nggak masuk menguasai posisi-posisi politik itu, orang-orang soleh tidak merebut posisi-posisi politik itu dalam konteks politik praktis, nanti diisi oleh orang-orang jahat itu, dunia politik itu. Ya kan? Tapi ada sebaliknya, ada yang mengharamkan jangan masuk politik praktis karena politik itu adalah kotor. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.